Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah perjuangan dan pengorbanan kita. Ya, Nabi Ibrahim Pak mulia hari ini sudah lebih 3000 tahun disebut namanya, diucapkan namanya siang dan malam, bermiliar-miliar manusia mengucapkan lewat waktu yang paling mulia melalui sholat, karena Nabi Ibrahim melalui tahapan perjuangan itu luar biasa. Sampai semua manusia mulia di dunia ini, Pak, tidak ada yang otomatis langsung. Kemuliaan tidak ada yang gratis. Semua butuh diperjuangkan. Berapa kemuliaan kita di hadapan Allah adalah tergantung dari berapa besar perjuangan dan pengorbanan kita. Bukankah ayat-ayat yang sering baca? Fadkhuluha abwaab jahannam, masuk dalam surga bima kuntum. Fadkhulu fiha abwaabul jannah, masuk dalam surga bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan, disebabkan perjuangan, disebabkan pengorbanan. Salamun alaikum tibtum fadkhulu fiha, salamun alaikum bima kuntum ta'malun. Keselamatan kalian wahai penghuni surga karena disebabkan perjuangan kalian, amalan kalian. Ada waktu tempat istirahat yang paling nikmat. Kita istirahat selama-lamanya dari gangguan dunia, dari segala masalah-masalah dunia. Itu setelah kita mati. Bagaimana kehormatan kematian kita kelak? Bagaimana kemuliaan kematian kita tergantung dari perjuangan kita selama ini. Karena itu Pak, kalau ada orang mati dalam keadaan husnul khatimah, ada amalnya itu, ada perjuangannya, ada pengorbanannya yang mungkin kita tidak lihat, atau mungkin menurut kita remeh dan kecil, tapi di mata Allah itu besar. Maka mungkin ada orang yang kelihatannya besar amal dan perjuangannya, tapi tidak dihitung oleh Allah, karena mungkin salah niatnya, salah sikapnya, salah caranya, sehingga dia tidak terpilih di sisi Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam kita coba patut belajar bagaimana dulu dihadirkan sosok tokoh. Surah Ibrahim ada dalam surah 14 seperti tadi yang dibaca dalam Al-Quran tadi di awal, dan itu Nabi Ibrahim sering bergandengan namanya dengan dua nabi, Ibrahim Musa. Coba kalau hari Jumat kita baca kan surah Sabbih isma rabbikal a'la, itu ditutup dengan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kita angkat kisah itu. Saya ambil ini dalam pandangan 10 ahli tafsir. Saya coba baca satu ayat, baca 10 ayat dengan membuka literatur 10 ahli tafsir bagaimana menurut pandangan ulama, dan sampai pada sebuah kesimpulan, tidak ada manusia mulia tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada orang bisa masuk surga tidak ada perjuangan tanpa Allah. Kita coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusyda min qabl wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim itu, kata Allah SWT. Ini di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya mulai ayat 51 sampai 75 dan sebagiannya mungkin kita bisa bahas.
Surah Al-Anbiya berisi tentang kisah-kisah para nabi. Salah satu kisah yang dikisahkan di sini adalah ini Nabi Ibrahim, bagaimana dia mulia dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim sampai hari ini, Pak. Sudah beribu-ribu tahun lamanya dia sudah tidak ada, tapi setiap orang tawaf di Ka'bah Ibrahim kita sebut, bahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Bagaimana Allah abadikan Safa dengan Marwah, itu perjuangan keluarga beliau, terutama wanita mulia, wanita yang penuh dengan perjuangan hidupnya mulia, Siti Hajar alaihissalam. Ya, bagaimana Ismail menjadi mulia dan tercetak manusia mulia karena diasuh oleh wanita mulia di belakangnya. Ya, masya Allah ya sekalian. Kata Allah, dan sungguh kami telah memberikan Ibrahim itu sebuah nikmat. Apa nikmat itu? Rusydan, kecerdasan, kepintaran, hidayah, petunjuk. Dari awal, sejak kecil Allah kasih nikmat itu Ibrahim. Ada kepintaran Pak untuk berhadapan dengan kaumnya. Iya, Ibrahim itu Pak cerdas sekali. Dan kadang-kadang kecerdasannya susah dibantah oleh siapapun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Dia bisa mematahkan argumen Namrud, penguasa dunia yang paling ditakuti, tapi Ibrahim tak mampu berikan sebuah argumen yang dia tidak mampu. Sampai Allah mengatakan fabuhitan dari kafir, terkunci mulutnya Namrud atas kata-kata Ibrahim yang keluar dari mulutnya. Karena alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, tidak kamu lihat, tidak kamu dengar bagaimana seseorang yang telah diberi kerajaan, diberi kekuasaan, diberi kemuliaan dunia, tapi membantah dan mendebat Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan, wah Allah Tuhanku adalah kun, dia adalah yuhyi wa yumiit. Qala ana rabbukum, saya juga Allah Tuhan bisa uhyi wa yumiit. Tapi kata Ibrahim, fati biha minal masyriq, Allah Tuhanku adalah yang bisa mendatangkan matahari dari arah barat, ya, bisa mendatangkan arah timur, dari timur ke barat. Kalau engkau mengaku jadi Tuhan, coba kau rubah itu matahari dari barat menjadi timur. Fabuhitan ladzi kafar, terkunci mulutnya raja. Jadi sejak kecil itu Ibrahim cerdas sekali, pintar sekali. Saking pintarnya, satu negeri berpendapat syirik menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, dia tidak mau ikut-ikutan, tidak mau diterbawa oleh arus, tidak mau. Hebat gitu, hebat. Salah satunya di sini Allah menjaganya dia rusydan, kecerdasan yang bukan cuma cerdas Pak, terutama cerdas mengenal mana hak, mana batil. Ya. Mana hak, mana batil. Banyak orang sekarang pintar tapi pintar di patologi, macam apa doa-doa. Pintar, tapi pintar itu menipu, pintar curang. Kalau Ibrahim tidak, pintar dalam ilmu hak, pintar dalam ilmu tauhid, pintar dalam hal akidah. Dan inilah yang kita mau. Cerdas, tapi kecerdasan yang menghasilkan kebaikan, kecerdasan yang membuahkan kesalehan. Di sini Ibrahim min qablu itu sudah datang memang sebelum siapa? Min qablu maksudnya kisah yang diangkat ini sebelumnya, yakni Musa dan Harun. Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan kami sudah tahu Ibrahim itu. Saya sudah tahu persis itu Ibrahim. Bagaimana Ibrahim itu? Ini yang kita ilmunya Pak. Hadirkanlah, sampaikanlah Muhammad. Bagaimana itu Ibrahim? Qala li abihi, ingatlah ketika dia berhadapan dengan bapaknya.
wa qaumihi dan kaumnya. Mahazin tamasil. Apa ini ayat? Tamasil itu artinya sesuatu yang diserupakan atau patung. Sesembahan yang dibikin-bikin, diukir-ukir. Ya. Yang dibikin allati antum laha akibun. Wahai ayat, wahai kaumku, apa ini? Yang engkau sedang tekun sekali. Jadi orang-orang musyrik itu jangan dikira tidak tekun. Antum akibun, engkau juga keliling. Jadi maaf, orang musyrik itu Pak bukan tidak beribadah, hebat beribadah. Orang musyrik dari dulu, hebat Pak, sedekahnya hebat. Tapi syirik. Orang-orang musyrik itu Pak pergi juga mencarikan sesuatu untuk Tuhannya, terutama kalau malam hari raya Pak. Dari dulu itu. Ini kasus sebentar ini orang mau pergi lebaran, Ibrahim pergi lebaran ke Tuhannya, sesembahannya di berpaling, dia menyelisih. Sesudah mereka pergi cari sesuatu, hasilnya didapat, dipotong di depannya Tuhan mereka. Ibrahim mengatakan, apa ini? Di waktu itu Pak, mereka punya kompleks perumahan patung-patung, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Yang kita juga itu biasa kalau malam tertentu, ya, kalau malam lebaran dikasih juga itu. Ya. Tapi kalau dalam Apokalipsis sudah tidak ada yang mirip-mirip ini. Ya. Ketika Ibrahim itu mengatakan, apa ini Tuhan? Apa yang musuhnya begini-begini? Apa kata kaumnya? Qalu Ibrahim, wajadna aba'ana. Kami sudah temukan, kami sudah dapatkan dari bapak-bapak kami dahulu. Laha abidin. Dulu mereka sudah taat sekali, sudah patuh sekali dengan Tuhan-Tuhan kami. Bapak kami, nenek moyang kami itu sudah lakukan. Jadi coba lihat orang-orang musyrik itu. Salah satu dalil utamanya bukan pakai Quran, dalil utamanya bukan pakai ayat, bukan pakai hadis. Apa dalilnya kalau nenek? Apa dalilnya orang musyrik? Abah. Sedikit-sedikit nenek, sedikit-sedikit nenek. Nak mau puan nenek, maka dia puan nenek. Jadi dalil utamanya orang musyrik nenek. Di mana? Saya tidak mau bukan saya menyinggung ini nenek-nenek yang ada dalam hari tidak. Bukan. Tapi mari kita tempatkan kalau benar diuji. Kadang orang memang itu Pak, karena sepuan nenek itulah kebenaran bagi dirinya. Kalau bilang puan nenek itulah kebenaran. Biar Quran dan hadis mereka buang. Kenapa? Bertentangan dengan maunya nenek. Itu beragama di atas nenek moyang. Ibrahim Pak tentang begitu. Kemudian Ibrahim mengatakan, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Kenapa bisa? Ini sesembahan yang tidak benar. Laqad kuntum, kalian antum semua itu wa aba'ukum dan nenek-nenek moyang kita dulu fi dalalin mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Wah, tidak gampang Pak yang menyatakan sama nenek begini. Tak gampang Pak. Ya coba-coba bilang sama nenek, kita bilang, antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Bilang apa contoh ini? Masih kecil sudah berani kau bilang sesat. Ini hati-hati Pak. Harus ada keberanian, harus ada kemampuan untuk mengetahui mana hak, mana batin. Ibrahim Pak katakan, dia katakan. Meskipun demikian, qul ajibtana bil haqqi am anta minal laibin. Ibrahim, kamu datang ini kamu masih kecil, kau main-main begini, kau main-main dengan Tuhan kita. Kau main-main itu Ibrahim. Jangan kau bilang begitu. Qul Ibrahim mengatakan tidak. Rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tuhan kalian, wahai ayah dan kaumku, Tuhan kita adalah Tuhannya langit, Tuhannya bumi.
alladzi fatarahunna, yang Allah telah menciptakannya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, saya menjadi saksi, saya punya dasar, saya punya ilmu, saya punya argumen tentang masalah itu, saya punya alasan membuktikan. Wah, Tuhan yang kalian sembah itu tuli, unta tidak bisa bikin apa-apa. Biar kembali minta, biar dikencingin dikasih kotoran tidak bisa apa-apa. Kan begitu kita kan? Sering kita punya Tuhan itu kasih kayu-kayu di situ, kasih daun-daun, sampai tidak ada juga apa-apa. Dikasih lempar beras tidak punya apa-apa. Pisang kelapa tidak bisa apa-apa. Umbang-umbang dikasih di mobil baru, kita bikin umbang-umbangnya, kita kasih bola, kita kasih kaloku, tapi diminta keselamatan. Pak, kalau mau selamat pakai mobil, bukan umbang-umbang. Cari kasih, ada STNK, Bismillah, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bukan dengan harus pakai umbang-umbang. Dan Ibrahim mengatakan, wa tallahi, demi Allah, la aqidanna asnamakum, saya akan pasti rencana, saya punya rencana yang hebat untuk asnamakum. Kita sudah bahas ya. Asnam itu jamak dari kata sanama. Asnamakum, Tuhan-Tuhan kalian itu, pada antuan lumudbir, kalau kalian nanti pergi mencari sesembahan itu, mencari ya makanannya sesaji untuk sesembahan. Ibrahim mengatakan, saya punya rencana, saya punya rencana. Jadi tidak gampang. Keberanian Nabi Ibrahim ini karena ada keyakinan muncul begini karena ada akidah yang benar. Oh, ini batin. Keberanian Nabi Ibrahim itu karena ada kecerdasan dalam dirinya. Kemudian mengatakan, fa'ajalahu, begitu pergi kaumnya semua pergi berburu, dan hasil buruannya sebentar datang di kompleks Tuhan yang penuh patung-patung untuk dipersembahkan tadi sesaji. Tapi betapa kagetnya, karena faja'alahum juzaza illa kabira. Kaget karena begitu semua orang pergi, Ibrahim ketika diajak bilang inni sakim, dia buang dirinya, lalu bilang maaf, sampai itu saya sakit. Memang sakit karena buang dirinya. Saya tak ikut. Begitu dia membela, pergi masuk di kompleks Tuhan. Nah, hancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada satu kompleks itu. Illa, kecuali yang besar saja. Supaya apa? La'allahum ilaihi yarji'un, supaya sebentar kaumnya ini yang datang, supaya begitu dia lihat pasti sebentar di sini terjadi besar-besar. Lalu begitu kaumnya datang, melihat itu berantakan Tuhannya, patah-patah semuanya kecuali satu. Lalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang bikin begini Tuhan kita? Innahu la minaz zalim, orang ajar betul itu, orang itu zalim itu. Lalu di antara mereka berkata, sami'na, kayak kami sering dengan itu patah. Ada seorang anak muda, yazkuruhu, sering disebut-sebut, itu terkenal sekali, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Mati baca Ibrahim, mati kamu ya. Begitu qalu, Namrud dengan seluruh pembesarnya berkata, fatu bihi, seret Ibrahim di sini, panggil Ibrahim di sini, disidang di depan Tuhan-Tuhan ini, supaya semua orang ayunin nasi la'allahum yashhadun, supaya satu negeri ini bisa lihat. Nabilah Ibrahim ini mentok betul saat dialog. Jadi orang datang tabligh akbar itu, Pak, Ibrahim nanti sebentar ceramah atas kebenaran. Siapa mengundang? Raja Namrud. Pasti datang semua orang. Jadi panitia tabligh akbar, Pak, pernah Fir'aun pernah bertanding Nabi Musa. Ya, kemudian pernah Raja Namrud bertanding dengan Nabi Ibrahim. Pernah Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Lahab. Pernah, Pak. Dan saya juga pernah dipertandingkan begini.
cuma lawanku tidak datang. Tidak datang, tapi dia datang provokasi masyarakat. Dan bila itu saya Sudirman, nalala begini. Baru yang datangi saya sama perempuan pakai cop-cop pendek-pendek. Bilang orang gila. Ya itu kau lalu gila. Ya, pernah datang begini Pak. Ceramah saya datang ibu-ibu. Ustaz sekarang begini Ustaz. Bukan saya. Cuma ada Ustaz di situ yang provokasi masyarakat. Ya, semoga Allah mengampuni itu dosanya Pak. Sudah mati duluan gitu. Ustaz ini. Ya, mudah-mudahan dia tobat. Ya. Nah, begitu Nabi Ibrahim dipanggil, ya, begitu dipanggil, ya, fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau yang bikin begini Tuhan kami berantakan? Kata Ibrahim, kenapa saya ditanya? Ba'al falahu kabiruhum. Itu yang besar kapan ya? Itu tanya itu, jangan saya tanya. Itu besar. Itu yang besar ditanya itu. Itu yang besar itu. Fas'aluhum, tanya itu. In kanu yantiqun, kalau engkau bisa ajak bicara itu. Jangan saya ditanya. Itu ditanya itu. Dan menurut ahli tafsir, ini namanya tauriyah. Benar, tapi seperti kan kalau memang kelihatannya ini Nabi Ibrahim setengah berbohong. Karena apa kamu lakukan ini? Kenapa saya ditanya? Itu ditanya ya. Karena Ibrahim mau tahu. Tanya itu yang bisu yang besar itu bikin itu. Itu yang bikin itu. Ibrahim seharusnya kalau saya bikin. Tapi Ibrahim mengatakan, kenapa saya ditanya? Itu yang ditanya yang besar. Itu ada itu kapak di lehernya. Dia bikin itu kapak, itu tanya itu. Apa dibilang? Faraja'u ila anfusihim. Termenung kaumnya itu, iya, mau diajak bicara ya. Nabi Yusuf faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Kaumnya sendiri mengatakan, ini kita ini zalim ini sendiri, kenapa menyembah itu? Sebagian kaumnya Pak masuk di akalnya. Jadi kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa bikin apa-apa? Summa nubisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka semua serentak berkata, iya, bisu tidak bisa bikin apa-apa. Qul afata'buduna min dunillah, kata Ibrahim. Betul tak? Kenapa kau beribadah kepada sesuatu selain Allah? Ma la yanfa'ukum, yang tidak bisa bermanfaat kepadamu syai'an, sesuatu apapun. Wa la yadurukum, yang tidak bisa memberi apa-apa kepadamu, tidak bisa menolong kamu, tidak bisa memberi mudarat kepada kamu. Itu besar, tidak bisa bikin apa-apa, apalagi yang kecil-kecil. Nah begitu Pak sesembahan sebenarnya kita hari ini. Bikin telur baraka, sopol baraka, pisang baraka, onde baraka. Kita bikin. Kenapa mau diminta pertolongan? Itu dipasang di belakang pintu, biasa sapu di balai. Kita yang bikin. Ya, mau Bapak. Tuhan seperti itu batin. Seperti kita bersandar sama orang tua, bersandar sama pasangan, bersandar sama pemimpin, bersandar sesuatu itu lemah sama tidak berdaya. Apa yang terjadi? Kayaknya harus lanjutkan besok. Sudah habis waktunya. Saya mengajak kesimpulan. Tidak mungkin Ibrahim begini Pak, kalau bukan ilmu, bukan keberanian. Dan Ibrahim melewati tahapan-tahapan begini Pak. Akhirnya sebentar ini coba Bapak lihat, coba lihat kita dari situ. Qalu di ayat 67. Qalu harriku wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Ya, harriku, bikin bangunan kayu bakar yang begitu besar, kemudian mau dilempar ini di atas api itu. Tapi Allah bilang kan, qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kita. Ngomong apa ya? Bukan doanya Ibrahim ini, Allah yang bilang sama api, kau dingin, selamatkan Ibrahim. Jadi mau apa? Kalau ada kebakaran bukan ini dibaca. Bukan, Allah bilang sama api. Kalau bacaannya Ibrahim waktu itu, hasbunallah ni'mal wakil,
ni'mal maula. Itu bacanya Nabi Ibrahim, kita dibaca. Keliru kalau kita bilang ya anakku nih, memangnya kamu yang punya api? Salah. Dan Allah muliakan Ibrahim ini, Pak. Api pun mendingin, api pun selamat karena kejujuran imannya, keberanian sikapnya. Mulia, Pak. Mulia Nabi Ibrahim. Tidak juga berkurang apa, tidak mati juga, tidak mati.